Nah, sekarang kita masuk ke diagram hukum Hess. Diagram ini hampir sama dengan diagram reaksi eksoendo. Bedanya begini, kalau tadi di reaksi pertama kita membuat siklus SO3. Misalnya di sini tadi saya tulis ulang ya, hasil reaksinya itu ada S plus 3/2O2, ini menjadi SO3. Yang kita masukkan ke sini adalah yang ada di siklusnya tadi. Ya, jadi begini. Kalau hasil akhirnya nilai entalpi reaksinya itu adalah negatif, berarti ini adalah reaksi eksoterm. Eksoterm artinya grafiknya ini kalau kita gambarkan berarti gambarnya ke bawah. Ya kan? Gambarnya ke bawah. Berarti produknya ada di bagian bawah, sementara reaktannya ada di bagian atas. Nah, di sini ya perhatikan, kalian boleh membuat diagram dengan model seperti ini. Jadi reaktannya itu adalah S plus 3/2O2, kemudian di bawahnya adalah SO3. Tapi kalau di hukum Hess dia tipenya agak berbeda sedikit agak berbeda. Jadi tipenya itu begini. Ini kan grafiknya. Kemudian ya, diagramnya kita bikin dulu. Setelah itu di atas ini saya menuliskan reaksi targetnya ada S plus 3/2O2. Kemudian saya tarik garis panah, paling panjang di sini adalah SO3. Oke. Setelah itu, ya, setelah saya menuliskan reaksi targetnya, ketika S bereaksi dengan oksigen, ini kan tidak langsung menghasilkan SO3, tetapi akan menghasilkan SO2. Nah, kemudian SO2 ini bereaksi. Jadi di sini plus O2, ketika bereaksi dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan SO3. Ya, ini SO3 yang saya satuin ke sini. Iya, jadi bentuknya begini. Ya. Kita sesuaikan dengan yang siklusnya tadi. Kalau di sini koefisiennya setengah, berarti di sini kita menuliskan koefisiennya juga setengah. Iya. Sebenarnya model-modelnya hampir sama ya. Cuma bedanya kalau ini ada diagramnya. Kemudian kalau yang siklus tadi itu diagramnya dalam bentuk segitiga. Ya, kurang lebih begini. Jadi ini kalau kita baca hasilnya menjadi begini. S plus 3/2O2, reaksi langsungnya adalah menghasilkan SO3. Atau ketika S bereaksi dengan oksigen menghasilkan SO2. Sudah, SO2 ini kemudian kita reaksikan lagi, dibakar lagi dengan bereaksi oksigen, ya, dengan bereaksi di oksigen. Setelah bereaksi dengan oksigen, hasil reaksinya itu adalah SO3. Ya, kurang lebih beginilah. Ya, tergantung kalian cara bacanya seperti apa. Ini adalah diagram hukum Hess untuk SO3. Sedangkan untuk pembakaran pada karbon kita berangkat pada siklusnya. Jadi yang tadi itu kita berangkat pada reaksi bertahapnya itu adalah SO3. Yang kedua, saya berikan contoh untuk diagram tingkat energi dari pembakaran karbon, di mana kita mulai atau kita ambil patokannya itu adalah pada siklusnya. Nanti kalian bebas mau memilih yang mana untuk menentukan diagramnya itu, apakah dari reaksi hukum Hess-nya atau dari siklus hukum Hess-nya. Nah, contoh yang kedua ini saya menggunakan dari si siklus hukum Hess-nya. C plus O2 di sini menjadi CO2. Tadi siklusnya begini kan. Kemudian ketika C bereaksi dengan oksigen, ini menghasilkan CO. Nah, ketika CO di sini tidak sesuai dengan harapan, yang diinginkan adalah CO2, maka CO-nya bereaksi lagi dengan oksigen. Ya. Ketika bereaksi dengan oksigen, dia menghasilkan CO2. Akan tetapi, oksigen yang digunakan di sini tidak sepenuhnya 1, tetapi hanya setengah mol. Atau koefisiennya setengah. Ya, setelah ini kan siklusnya tadi kan. Nah, dari siklusnya kalau saya bikin diagramnya seperti ini. Berarti ini kan diagramnya. Kemudian hasil akhir entalpinya itu tadi misalnya kita menggunakan negatif ya. Misalnya delta HR dari C plus O2 menjadi CO2 itu sama dengan negatif. Kalau misalnya di sini negatif berarti di sini arahnya ke bawah.
Berarti yang pertama-tama kita tulis dulu reaksi langsungnya. Reaksi langsungnya itu adalah C plus O2. Ya, jangan lupa kita berikan kotak. Kemudian kita tarik garis ke bawah menghasilkan. Ya, di sini kita tuliskan menghasilkan CO2. Boleh menuliskan di sini atau menuliskan di bagian bawah. Ini saya kasih kebebasan mau pilih yang mana. Kemudian ketika C bereaksi dengan oksigen, reaksi bertahapnya itu tidak langsung menghasilkan CO2, tapi C bereaksi dengan oksigen ini menghasilkan CO. Ya. Karena target akhirnya adalah CO2, maka CO ini saya reaksikan lagi dengan oksigen. Ya, saya reaksikan lagi dengan oksigen. Setelah itu, ini baru saya tarik panah menuju ke CO2. Nah, supaya sama dengan siklus hukum Hess, kalau di sini ada setengah, maka di sini saya berikan juga setengah. Ya kan? Jadinya sama-sama. Nah, kalau misalnya kita lihat bentuknya itu hampir-hampir sama, jadi semua arah panahnya itu menuju ke CO2. Kalau di sini panah dari samping sama panah dari bawah itu menuju CO2, kalau dari sini semua panah dari atas dengan berakhir ke CO2. Inilah contoh dari diagram tingkat energi pembakaran karbon. Kalau yang tadi sebelumnya yang ini adalah pada SO3.